Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan materi, yang mana materinya adalah teori produksi dan kegiatan perusahaan. Saya Mutia Safen dari kelas 1C di 3 akuntansi dengan nomor BP 200107028. Teori produksi dan kegiatan perusahaan. A. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian, yaitu modalnya tidak begitu besar dan begitu pula halnya dengan hasil produksi dan penjualannya. Contohnya, penjual sate, restoran, toko kelontong, dan toko makanan dan minuman. 2. Perusahaan firma. Perusahaan firma adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Modal perusahaan yang dikumpulkan dari anggota perkongsian itu, setiap anggota perkongsian mempunyai tugas untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang mereka dirikan. Yang ketiga, perseroan terbatas. Dari segi jumlah produksi dan hasil penjualan dilakukannya, organisasi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling penting. Perusahaan yang terbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal secara pengeluaran saham. Bentuk lain organisasi perusahaan. 1. Perusahaan milik negara. Perusahaan ini lebih dikenal dengan BUMN. Perusahaan negara dikelola seperti perusahaan perseroan terbatas. Perbedaannya terletak pada pemilikan perusahaan tersebut, yaitu saham-saham dari perusahaan negara dimiliki oleh pemerintah. 2. Perusahaan koperasi. Perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Perusahaan koperasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Saya Amelia Seftifarani dari kelas 1 CD3 Akuntansi nomor BP 200107-2021. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Di dalam teori ekonomi, di dalam menganalisis kegiatan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan yang wujud di pasar, dan berbagai perbedaan tersebut tidak diperhatikan. Analisis yang dibuat tidak membedakan apakah perusahaan itu perusahaan pemerintah atau swasta, dan apakah perusahaan swasta itu terbentuk perusahaan perseorangan atau perkongsian atau perseorangan terbatas. Begitu pula tidak dilakukan pembedaan di antara perusahaan kecil dan perusahaan raksasa, dan perusahaan pertanian industri atau perdagangan. Tujuan perusahaan memaksimumkan keuntungan. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan, mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Dalam praktek, pemaksimuman keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan. Ada perusahaan yang menekankan kepada volume penjualan, ada pula yang memasukkan pertimbangan politik dalam menentukan tingkat produksi yang akan dicapai. Ada pula perusahaan yang lebih menekankan kepada usaha untuk mengabdi kepentingan masyarakat dan kurang memperhatikan tujuan mencari keuntungan yang maksimum. Cara mencapai tujuan memaksimumkan keuntungan. Keuntungan atau kerugian adalah perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi dari biaya produksi, dan kerugian akan dialami apabila hasil penjualan kurang dari biaya produksi. Keuntungan yang maksimum dicapai apabila perbedaan di antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. Fungsi produksi. Yang dinamakan fungsi produksi adalah hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Faktor-faktor produksi seperti telah dijelaskan dapat dibedakan kepada 4 golongan, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawanan. Hanya tenaga kerja yang dipandang sebagai faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya.
Dengan demikian, di dalam menggambarkan hubungan di antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai, yang digambarkan adalah hubungan di antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai. Jangka pendek dan jangka panjang. Dalam menganalisis bagaimana perusahaan melakukan kegiatan produksi, teori ekonomi menganalisis kepada dua jangka waktu, jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Analisis ke atas kegiatan memproduksi perusahaan dikatakan dalam jangka pendek apabila sebagian dari faktor produksi dianggap tetap jumlahnya. Di dalam masa tersebut, perusahaan tidak dapat menambah jumlah faktor produksi yang dianggap tetap tersebut. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat mengalami penambahan. Ini berarti bahwa dalam jangka panjang, setiap faktor produksi dapat ditambah jumlahnya kalau memang hal tersebut berlaku di pasar. Saya Indah Ferenisa dengan nomor BP 2001-07-20-24. Baik, materi selanjutnya yaitu firma dan industri. Dalam teori ekonomi, firma atau perusahaan adalah suatu badan usaha yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat. Pengertian industri dalam teori ekonomi sangat berbeda artinya dengan pengertian industri yang pada umumnya dimengerti orang. Dalam teori ekonomi, istilah industri diartikan sebagai kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang yang sama atau saat bersamaan yang terdapat pada suatu pasar. Selanjutnya, fungsi produksi. Faktor-faktor produksi dikenal pula dengan istilah input, dan jumlah produksi selalu juga disebut sebagai output. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu seperti berikut. Q sama dengan F atau K LRT, di mana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja, dan ini meliputi berbagai jenis tenaga dan keahlian kewirausahaan. R adalah kekayaan alam, T adalah tingkat teknologi yang digunakan, Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi tersebut. Selanjutnya, teori produksi dalam ilmu ekonomi membedakan analisanya kepada dua pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat pada produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut, dimisalkan bahwa faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal dan tanah jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Juga teknologi dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Yang kedua, teori produksi dengan dua faktor berubah. Dalam analisis, dimisalkan terdapat dua jenis faktor yang dapat diubah jumlahnya. Misalkan yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Misalkan pula bahwa kedua faktor produksi yang dapat berubah ini dapat ditukar-tukarkan penggunaannya, yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal atau sebaliknya apabila misalkan pula harga tenaga kerja dan pembayaran per unit kepada faktor modal diketahui, analisis tentang bagaimana perusahaan akan meminimumkan biaya dalam usaha untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu dapat ditunjukkan. Sekian materi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.